Hadirin dimohon untuk berdiri. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ideologi Pancasila berkonstitusi 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan 1 Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Waj'al fi qalbil insanil kamil wa habbibhu fiyya wa 'arifni bi ghathis zamani wa a'ani. وحسن أدبي معهم ظاهرا وباطنا وأغثني بهم في أمور العلم والدين والدنيا والآخرة واختمني بخاتمة السعادة والحسنى والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المكرم pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ketua Yayasan, segenap dzurriyyah masyayikh Ma'had Miftahul Ulum, Kepala SMA, SMP, Kepala KMI, segenap Dewan Asatidul Ustadzat, kepengurusan, dan pastinya santriwan santriwati yang insya Allah senantiasa dicintai olehnya, amin ya rabbal alamin.
anak-anakku semuanya, hari ini tanggal berapa? 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Di luaran sana belakangan ini banyak orang-orang yang tengah memandang sebelah mata status santri. Belakangan ini banyak di luaran sana orang-orang yang menghina, merendahkan sistem pendidikan pesantren. Belakangan ini banyak di luaran sana orang yang menganggap bahwa kita para santri penuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren yang mengabdi kepada guru-guru kita, mengabdi kepada kiai-kiai kita, kepada ustadz-ustadzat kita, justru dianggap sebagai perbudakan. Tanpa mereka tahu ilmu agama yang mendasari itu semua. Tanpa mereka tahu bagaimana dahsyatnya pengabdian bagi seorang santri pada gurunya. Anak-anakku semuanya, harus kita mantapkan status kita sebagai santri. Kuatkan lagi, sadarkan diri kita santri. Wujudkan, buktikan pendapat mereka salah. Justru status santri melebihi daripada siswa-siswa umum sekolah lainnya. Bagaimana tidak? Kalian, kita semua dididik di pesantren melebihi pendidikan mereka. Pelajaran umum kita dapat seperti yang mereka dapat. Tapi pendidikan akhlak yang kita terima tidak mereka terima. Pendidikan agama yang luas kita dapatkan tidak mereka dapatkan. Bagaimana uswah hasanah dari para asatidz ustadzah? Bagaimana uswah hasanah daripada masyayikh ma'had? Kita dapatkan, kita lihat langsung, tidak mereka melihatnya. Karenanya betapa beruntung kita ditempatkan, dipilih oleh Allah untuk menjadi satu dari sekian banyak santri-santri pondok pesantren. Anak-anakku semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para santri yang kelak menjadi alim ulama. Amin. Alim ulama itu tidak harus jadi kiai. Orang yang bermanfaat dengan agamanya dalam prosesi apapun, profesinya apapun, statusnya apapun, itu ulama. Wabil khusus ketika kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari pondok ini kelak, itu yang akan menjadi hisab yang paling besar di hadapan Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuzan yaumal qiyamah midadul ulama bidamish syuhada." Kelak di hari kiamat, tinta-tinta goresan pena yang dicatat oleh para ulama akan dihisab laksana beratnya timbangan darah para syuhada. Kita tahu berjuang di jalan Allah disebutkan oleh Rasulullah di berbagai hadis bahwa itu adalah ibadah yang paling afdal, paling utama, melawan orang-orang kafir dulu, kafir harbi, memerangi orang Islam. Dan bagaimana dimuliakannya para ulama, disetarakan oleh Allah dengan darah syuhada itu. Karena jangan asal mondok, jangan asal tidur, bangun, main, selesai 6 tahun tambah 1 tahun pengabdian pulang. Rugi kita. Pelajari ilmu yang kita bisa, manfaatkan waktu yang kita punya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan yang kita bina ini. Anak-anakku semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kedudukan di tempat yang begitu tinggi, sampai-sampai Allah mengibaratkan ilmu adalah tiang dari apapun. Bagaimana tidak? Ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Kehidupan tanpa ilmu tidak ada maknanya di sisi Allah. Fadlul mu'min al-alim alal mu'min al-abid bi-70 darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan mukmin yang berilmu daripada mukmin yang hanya ibadah saja itu selisih 70 derajat. Ini bukan berarti menghinakan, merendahkan status sabit, status orang yang ahli ibadah, bukan.
Tapi ini lebih menjelaskan bahwasanya ibadah tanpa ilmu tidak ada artinya di sisi Allah. Karena pasti semua ibadah diterima hanya karena ada ilmunya. Karenanya di pesantren, ayo jangan hanya malas-malasan. Ilmu yang kita cari, ilmu agama, ilmu umum, ilmu akhlak, ilmu bersosial, ilmu ekonomi, keterampilan-keterampilan yang kita miliki ilmunya baru sedikit perbanyak. Belum mahir, mahirkan. Buktikan kita bisa baca kitab, buktikan kita bisa bahasa Arab, buktikan kita bisa bahasa Inggris, buktikan kita bisa main bola, buktikan kita bisa jadi paskibra, buktikan kita bisa keterampilan-keterampilan yang lainnya. Kita tunjukkan santri tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita pakai sarung, tapi wawasan kita luas. Kita pakai kerudung rapat, tapi ilmu kita modern. Semata-mata kita lakukan itu semuanya untuk menyadarkan bahwa Islam tidak pernah habis oleh zaman. Islam akan terus berkembang sesuai dengan zamannya, bahkan sampai kiamat. Islam akan terus tinggi dan tidak pernah dikalahkan. Dan tidak ada yang lain yang memperjuangkan Islam tersebut kecuali kita semua para santriwan, santriwati. Semoga Allah memberi kita hidayah terus. Semoga terus Allah memberikan petunjuk dalam hati kita dan cahaya di dalamnya, sehingga kita diberi cahaya iman, cahaya Islam, cahaya mahabbatillahi wa rasulih, cahaya taat, cahaya takwa, cahaya kesalihan, yang insya Allah dengan cahaya tersebut disinarinya hati-hati kita yang gelap, dijadikannya kita yang tadinya keras kita punya hati jadi lembut kita punya hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dipilih di antara sekian banyak hambanya, hamba-hambanya yang kelak dibanggakan di hadapan para malaikat, hamba-hambanya yang berjuang meneruskan perjuangan panji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana nas'aluka an tarzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan min ghairi mashaqqa wa la mahila ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka nastawdi'uka adyanana wa badanana wa amwalana wa ahlana wa talamidana wa tilmidatana wa ma'hadana miftahul ulum wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa a'yadika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid min dhi'anin min dhibahna min dhibahna syarri qadir. Rabbana inna nas'aluka an taqdiya lana jami'a hajatina wa tuyassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi barakati Rasulillah. Sirrul Fatihah.